Assalamualaikum adik-adik. Jadi sekarang kita akan belajar barisan aritmatika. Nah, apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Jadi maksudnya di sini kan ada barisan bilangan 1, 4, 7, 10 dan sampai seterusnya. Kemudian kita lihat polanya. 1 ke 4 bedanya itu kan plus 3 kan, 1 ditambah 3 hasilnya 4. Kemudian 4 tambah 3 hasilnya 7. Jadi bedanya sama kan? 3, 3, 3, 3. Nah, kalau punya beda yang sama, itu artinya barisan aritmatika kayak gitu. Nah, kemudian gimana rumusnya barisan aritmatika? Jadi, rumusnya barisan aritmatika itu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A itu maksudnya suku pertama. Nah, kayak contoh yang pertama ini ada 1, 4, 7, 10, 13, 16. Berarti suku pertamanya berapa? 1 kan? Karena ini ada di depan sendiri. Jadi A-nya itu adalah suku pertama, 1 ini. Kemudian N itu udah tahu kan yang menunjukkan ini kan suku ke 1, berarti N-nya 1. Suku ke 2, berarti N-nya sama dengan 2, kayak gitu. Kemudian B itu beda, jadi selisihnya yang di bawah ini 1 ke 4 itu selisihnya plus 3 kan. Kemudian 4 ke 7 bedanya plus 3, jadi itu adalah B-nya. Jadi rumus dari barisan aritmatika UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, kalau kesulitan, jadi kalau ingin mengingat rumusnya, jadi aritmatika itu sama dengan ANIP. UN sama dengan ANIP, A plus N min 1 kali B, kayak gitu, oke? Nah, di sini ada contoh soal deret aritmatika. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut: 10, 13, 16, 19, 22, 25. Nah, kita disuruh cari jenis barisan aritmatikanya. Nah, jadi kita harus cari bedanya dulu. Ini aritmatika positif. Jadi kalau positif itu kalau bedanya itu plus 3 plus 2 kayak gitu. Kalau barisan aritmatika negatif, kalau bedanya itu minus 1, minus 2, minus 3 dan sampai seterusnya kayak gitu. Jadi kita cari bedanya dulu. Jadi ini 10 ke 13 berarti ditambah 3 kan, plus 3. Jadi ini masuk ke aritmatika bilangan yang positif atau naik. Kemudian suku ke-12 barisan tersebut. Nah, kan inget kan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Berarti A-nya itu adalah 10 karena 10 ini bilangan pertama, suku pertamanya. Kemudian N-nya berapa? Kan dicari suku ke-12, berarti N sama dengan 12 min 1 kali B. Bedanya tadi berapa bedanya? Plus 3 kan, jadi bedanya kali 3. Sehingga 10 tambah 12 kurangi 1 kali 3. 10 ditambah 12 kurangi 1, 11. Dikalikan 3, sama dengan 10 tambah 3 kali 3. Sama dengan 43. Jadi kayak gitu, Dek. Selanjutnya, ini masih ada contoh soal dari barisan aritmatika. Nah, kita disuruh cari tentukan beda pada barisan tersebut. Nah, di sini diketahui sebuah barisan aritmatika memiliki suku pertama 6 dan suku ke-7 2, 4. Kemudian kita disuruh cari beda pada barisan tersebut dan kemudian tuliskan 10 suku pertama dari barisan tersebut. Pertama kita tulis dulu ya, kan suku pertama itu sama dengan A sama dengan 6. Kemudian suku ke-7 berarti U7 sama dengan 36. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus U7. Berarti A-nya kan 6, langsung ditulis 6. Kemudian N-nya kan suku ke-7, jadi N-nya sama dengan 7. 7 min 1 kali B. Jadi di sini kita cari bedanya kan, jadi kita cari B-nya. Kemudian kita tulis, tadi kan suku ke-7 sama dengan 36, kita tulis 36. 36 itu sama dengan 6 turun, ditambah 7 kurangi 1, 6 kan, 6 dikalikan B, 6B. Selanjutnya, 6 ini kita pindah ruas ke kiri. Karena di sini positif, kalau dipindah ruas ke kiri jadi negatif.
36 kurangi 6 sama dengan 6B. Selanjutnya 36 kurangi 6 itu kan sama dengan 30 sama dengan 6B. Sehingga B itu sama dengan 5. Kenapa B sama dengan 5? Nah, sehingga 6 ini kita pindah ruas ke kiri. Di sini kan jadi perkalian. Kalau dipindah ruas di kiri jadi pembagian. Sehingga 30 dibagi 6 sama dengan 5. Sehingga B itu sama dengan 5. Jadi kita dapat bedanya dari suku pertama 6, suku ke-7, 24 itu bedanya adalah 5. Selanjutnya, kita disuruh nulis 10 suku pertama dari barisan tersebut. Nah, kita udah dapat tadi suku pertama 6. Kemudian kita udah dapat bedanya adalah 5. Berarti 6 tambah 5 sama dengan 11. Kemudian 11 tambah 5 sama dengan 16. Dan sampai seterusnya, sampai kalian nulis sampai suku ke-10. Nah, suku ke-10 ini didapatkan 51 kayak gitu. Selanjutnya, kita belajar lagi contoh soal barisan aritmatika. Setiap bulan, Ucok selalu menabung di bank. Pada bulan pertama, ia menabung sebesar 10.000. Bulan kedua, ia menabung 11.000. Bulan ketiga, ia menabung 12.000. Demikian seterusnya. Ia selalu menabung lebih 1.000 setiap bulannya. Nyatakanlah uang yang ditabung Ucok untuk di 8 bulan pertama. Jadi kita disuruh nulis uang tabungannya Ucok selama 8 bulan itu berapa yang ditabung. Jadi kita suruh nulis suku ke-1, 2, 3, 4, 5 sampai suku ke-8 itu berapa kayak gitu. Nah, dari sini kita kan tahu bulan pertama berarti itu kan suku pertama. Suku pertama itu 10.000 atau bisa kita tulis 10. Kemudian di sini kan ada kata-kata ia selalu menabung lebih 1.000 setiap tahunnya. Berarti 1.000 ini merupakan bedanya. Jadi bulan kedua 11.000 kan. Kemudian bulan ketiga 12.000, bulan keempat 13.000, kemudian bulan kelima 14.000, bulan ke-6 15.000, bulan ke-7 16.000, bulan ke-8 17.000. Jadi bedanya itu adalah 1.000. Selanjutnya, yang B, tentukan jumlah uang yang ditabung Ucok pada bulan ke-12. Nah, kita disuruh cari suku ke-12 itu berapa. Berarti kan kita udah dapat A-nya 10.000, B-nya 1.000. Jadi tinggal masukkan rumus A plus N-1 kali B. A-nya 10 ditambah 2N-nya kan suku ke-12 sehingga N-nya 12 dikurangi 1. Bedanya kan 1, 1.000. Sehingga 10 ditambah 11 sama dengan 21. Jadi pada bulan ke-12 Ucok menabung 21.000 kayak gitu. Nah, sekarang kita akan belajar deret aritmatika. Kalau tadi barisan aritmatika, sekarang deret aritmatika. Kan barisan aritmatika kayak gini, 1, 4, 7, 10, 13, 16, dan sampai seterusnya. Dimana memiliki beda yang sama kan? Ini bedanya plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, sama. Nah, kalau deret aritmatika, jadi 1 ditambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 dan sampai seterusnya. Jadi deret itu merupakan jumlah dari suku pertama sampai suku ke N kayak gitu. Nah, gimana cara menghitung deret dari suku ke-12? Jadi kita harus menghitung suku ke-1 ditambah suku ke-2 tambah suku 3 sampai ditambahnya itu sampai ke suku 12. Nah, kalau kayak gitu kan susah kan, lama. Nah, kita bisa pakai rumus ini. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Jadi, seumpamanya kita disuruh cari jumlah suku-suku deret aritmatika sampai suku ke-12. Jadi, S12 sama dengan N-nya. Berarti N-nya sama dengan 12 kan? 12 per 2. Dalam kurung A plus U ke-12 kayak gitu. Jadi kita cari dulu U12-nya. Atau kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi Sn itu sama dengan N per 2. Dalam kurung 2A ditambah N-1 kali B. Jadi kayak gitu. Sehingga rumus Sn-nya, deretnya itu ada 2 ya adik-adik. Yang pertama ini, yang kedua ini, kayak gitu.
Selanjutnya kita belajar contoh soal dari deret aritmatika ya. Nah, di sini ada deret aritmatika 3 ditambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 dan sampai suku ke-10. Kita disuruh cari suku ke-10 dari deret tersebut. Pertama, kita lihat A-nya atau suku pertamanya. Suku pertama adalah 3. Makanya di sini A sama dengan 3. Kemudian kita cari bedanya, B. 3 ke 7 berarti ditambah 4. Makanya bedanya sama dengan 4. Kemudian kita kan disuruh cari U ke 10. Tinggal kita tulis rumusnya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Jadi U10 itu sama dengan A-nya sama dengan 3 ditambah N. Kan suku ke 10 berarti N sama dengan 10 dikurangi 1 kali bedanya sama dengan 4 kan. Sehingga 3 ditambah 9 dikali 4 sama dengan 3 ditambah 36, hasilnya 39. Jadi suku ke-10 itu adalah 39. Selanjutnya yang B, jumlah 10 suku pertama S10. Jadi kita disuruh cari jumlah 10 suku pertama atau S10. Tinggal kita tulis rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Nah, tadi kan kita udah cari UN-nya. U10 itu sama dengan 39. Langsung aja kita masukkan rumus. N-nya kan sama dengan 10 dibagi 2 dikali A-nya suku pertama 3 kan ditambah U10 sama dengan 39. Sehingga 10 bagi 2 kan 5 dikali 3 ditambah 39, hasilnya 210 kayak gini. Selanjutnya, ini ada contoh soal. Diketahui suatu deret aritmatika dengan suku pertama 10 dan suku ke-6 20. Nah, yang pertama kita disuruh cari, tentukan beda deret aritmatika tersebut. Jadi kita tulis suku pertama, berarti A sama dengan 10. Kemudian suku ke-6 20. Langsung kita tulis rumusnya U6 sama dengan A plus N min 1 kali B, berarti A-nya 10. N-nya karena suku ke-6 berarti N sama dengan 6 dikurangi 1, bedanya yang kita cari sekarang tetap ditulis B. Kemudian suku ke-6 kan 20, kita tulis di sini 20. Selanjutnya 10, di sini kan positif, jika dipindah ke kiri menjadi negatif, sehingga 20 min 10 sama dengan 5B. 20 kurangi 10 sama dengan 10 sama dengan 5B. Kemudian 5B, di sini 5 kan jadi perkalian, 5 dikali B. Kalau dipindah ke kiri menjadi pembagian, sehingga 10 dibagi 5 sama dengan 2, sehingga bedanya B sama dengan 2. Kita udah dapat bedanya 2. Yang B dicari, tuliskan deret aritmatika tersebut. Nah, disuruh nulis deret aritmatika tersebut. Suku pertama kan 10. Kemudian ditambah bedanya 2 kan, berarti ditambah 12. Kemudian 12 tambah 14 dan sampai seterusnya. Karena ini bedanya 2. 10 ke 12 ditambah 2, 12 ke 14 2 dan sampai seterusnya. Jadi kayak gitu ya kalau yang B. Selanjutnya yang C. Tentukan jumlah 6 suku pertama deret aritmatika tersebut. Kita disuruh cari Sn-nya yang S ke-6. Sehingga kita langsung aja tulis rumusnya. Sn sama dengan setengah A plus UN. Kenapa ini rumusnya kayak gini? Karena 6 itu ini salah ya, ini maksudnya N. Jadi Sn rumusnya diinget-inget ya. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Ini salah ya, bukan 1 tapi N. Selanjutnya N-nya kan sama dengan 6, kita tulis 6 per 2. Kemudian A-nya kan 10 suku pertama, ditambah UN, UN-nya kan 20, tinggal kita masukin. Sehingga 10 tambah 20 kan 30, dikali 6 bagi 2 3, sehingga 3 dikali 30 sama dengan 90. Sehingga Sn-nya itu sama dengan 90, kayak gitu. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Nah, di sini kita disuruh cari, tentukan nilai X jika suku-suku barisan X min 1, 2X min 8, 5 min X merupakan suku-suku deret
oh salah nih ya, merupakan suku-suku deret aritmatika. Nah, jadi kita lihat di sini, jika diketahui deret aritmatika U1 ditambah U2 tambah U3, maka U2 min U1 sama dengan U3 min U2, kemudian sama dengan U4 min U3. Ini kalau cari bedanya ya. Jadi kalau cari beda itu U2 min U1, atau bisa pakai suku ketiga dikurangi suku kedua dan sampai seterusnya. Kalau cari beda kayak gitu. Kemudian, jika diketahui U1, U2, dan U3 merupakan suku-suku deret aritmatika, maka 2U2 sama dengan U1 tambah U3. Nah, kalau contoh soal ini kita pakai pernyataan yang kedua ini. Jadi ini kan ada suku X1, X min 1 ini suku ke-1, 2X min 8 ini suku kedua, 5 min X ini suku ketiga. Sehingga kalau ditulis 2U2 sama dengan U1 tambah U3, U2 kan yang bagian tengah ini, tinggal kita kalikan 2 kali 2 X min 8 sama dengan U ke-1 X min 1 ditambah 5 U3 kan 5 min X, sehingga kalau kita operasikan nanti akan dapat X nya sama dengan 5. Jadi X itu sama dengan 5 kayak gitu. Selanjutnya, kalau ada contoh soal kayak gini, dari suatu deret aritmatika diketahui bahwa suku keempatnya adalah 38, berarti U4 sama dengan 38, dan suku ke-10 nya 92. Tentukan beda deret aritmatika tersebut. Nah, kalau ada kayak gini, kita pakai pernyataan yang ketiga. Jika UM dan UN adalah suku-suku deret aritmatika, maka UM sama dengan UN plus M min N kali B. Jadi, UM kita anggap aja UM-nya itu adalah yang 92 ini, U10. Kemudian U4-nya itu adalah yang 38 ini. Berarti N-nya itu adalah 38. Sehingga kalau kita tulis UM sama dengan UN plus M min N kali B, maka kita akan dapat B-nya itu sama dengan UM min UN di per M min N, sehingga langsung kita masukkan nanti akan dapat bedanya sama dengan 9. Yang B, disuruh cari suku ke-7 deret aritmatika tersebut. Ini juga bisa pakai rumus yang ketiga tadi itu, pernyataan ketiga. Jadi UM itu yang dicari, jadi suku ke-7, jadi UM itu U7 ditambah sama dengan UN terserah kalian mau pakai yang 10 atau mau pakai yang suku keempat. Di sini pakai yang keempat ya, jadi U4 ditambah 7 min 4 kali B. B-nya udah dicari tadi dapat 9. Sehingga nanti U ke-7 sama dengan 65 kayak gitu.